Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Araya Wahyu Ramadan, NIT 2019-3005, Prodi TMP 3A. Izin Pak, izin menjelaskan sedikit tentang PM nomor 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan. Blok tetap atau fixed block adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu, di mana hanya satu kereta dalam satu blok. Blok bergerak atau moving block adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang di depannya. Pasal 3. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan. Pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama, dengan menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Pengoperasian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dapat dikecualikan untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api dan atau kereta api untuk keperluan kerja. Pengecualian sebagaimana dimaksud setelah ada perintah dari yang pertama petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 4. Kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur yang ini dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Pasal 5. Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas lintas sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan yang pertama kecepatan operasi kereta api, yang kedua jarak petak blok, yang ketiga fasilitas operasi dan waktu perawatan prasarana. Bab 3. Sistem pengoperasian kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas. Yang pertama manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Yang kedua manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga semi otomatis dengan masinis. Yang keempat otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Atau yang kelima otomatis tanpa awak sarana. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana kereta api. Sarana perkeretaapian. Persiapan
Sebagaimana dimaksud, penyelenggara sarana perkeretaapian sistem pengoperasian manual. Sebagaimana dimaksud, huruf A dan huruf B harus. Yang pertama menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaian. Yang kedua menyiapkan awak sarana perkeretaapian. Yang ketiga memeriksa sarana perkeretaapian. Dan yang keempat menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal. Yang kelima memasang tanda dan yang keenam menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Kemudian penyelenggara sarana perkeretaapian sistem otomatis harus yang pertama menyiapkan sarana perkeretaapian dengan atau tanpa rangkaiannya. Yang kedua menyiapkan awak sarana perkeretaapian apabila ada. Dan yang ketiga memeriksa sarana perkeretaapian. Pasal 16. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kereta api. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud terdiri atas yang pertama pemberangkatan kereta api dari stabling atau depo. Yang kedua perjalanan kereta api dari stabling atau depo ke stasiun pemberangkatan. Yang ketiga pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan. Yang keempat, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. Yang kelima, kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir. Yang keenam, perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau depo. Yang ketujuh, kedatangan kereta api di stabling atau depo. Kemudian standar operasional prosedur atau SOP. Pasal 24. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Pasal 25. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan, meliputi SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur pengendali perjalanan kereta api, SOP tentang penanganan kondisi darurat, yang ketiga SOP tentang perjalanan kereta api, dan yang keempat standar operasi prosedur atau SOP yang lain-lain. Pasal 26. Standar operasional prosedur atau SOP sebagaimana dimaksud harus meliputi tugas dan kewenangan. Yang pertama, petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali perjalanan kereta api. Atau yang kedua, petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Pasal 29. Standar operasional prosedur SOP lain-lain sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama persilangan antara kereta api dan yang kedua penyusulan antar kereta api. Pasal 30. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat SOP mengenai pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud pasal 24 terdiri atas yang pertama, penyiapan sarana dengan atau tanpa rangkaian. Yang kedua, penyiapan awak sarana perkeretaapian apabila ada. Dan yang ketiga, pemeriksaan sarana perkeretaapian. Bab 5. Ketentuan umum. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.